Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I wish you are in a good mood to study in my class. Today, I'm going to talk about explanation text again, and we will discuss about language feature in explanation text. Now, what will we discuss for today? Actually, there are three sections. First, about the language features. Second, we will see how the language feature in the example of explanation text. And the last, we will talk about passive voice. Nah, jadi nanti hari ini agenda kita adalah membahas tentang language features dan juga kita akan mempelajari tentang passive voice. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, passive voice ini adalah salah satu language feature yang bisa kita temukan di dalam teks eksplanasi. Nah, sekarang mari kita lihat salah satu contoh teks eksplanasi. Oke, kita sudah melihat salah satu contoh teks eksplanasi. Sebelum kita masuk ke dalam language features, kita akan mengulang sedikit tentang structure dari explanation text. Oke, how volcanoes are formed adalah title atau judul yang membantu kita untuk mengerti atau mengenal apa sih topik yang akan kita bahas. Kemudian, paragraf pertama itu isinya adalah general statement. Biasanya isinya adalah introduction tentang topik yang akan dibahas. Kemudian, paragraf selanjutnya itu adalah sequences of explanation atau step dari proses ataupun penjelasan yang akan kita bahas. Selanjutnya, terakhir itu kita namakan conclusion ataupun closing. Oke, itu sedikit merecall memori kita tentang structure dari explanation text. Sekarang kita akan membahas si language feature. Oke, volcanoes. Seperti yang sudah dibahas di minggu sebelumnya, kalau explanation text itu biasanya fokus on general nouns rather than specific one. Bisa kita lihat di sini dia mengeneralkan dengan menggunakan kata-kata gunung berapi. Dia tidak menspesifikasikan gunung berapi mana yang sedang dibahas, tapi dia mengeneralkan, yaitu seluruh gunung berapi. Kemudian, yang kedua, language features yang kita temukan, adanya linking words atau kata hubung atau chronological connection. Ada kata or, kata and, kata in fact, dan ada kata but. Nah, itu adalah linking words atau chronological connection yang gunanya menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf. Selanjutnya, adanya penggunaan simple present tense. Ada kata is often dan ada kata are nothing. Selanjutnya, adanya action words. Di sini yang kita temukan adalah kata crack dan juga connect yang menunjukkan suatu aksi dari step of the process. Setelah ini, ada lagi yaitu the magma, gases, and ash. Ini adalah technical terms yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Ada kata magma, kata abu. Kata-kata ini itu sangat terhubung dengan si gunung berapi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di minggu kemarin, salah satu language features-nya yaitu use technical terms and language, yaitu menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, selain itu, di dalam explanation text itu juga menggunakan detail description. Di dalam teks ini kita menemukan the red hot magma. Dia menggambarkan magma yang sangat panas berwarna merah. Nah, ini termasuk language feature dari explanation text. Yang terakhir yang bisa kita temukan adalah
adanya passive voice, yaitu are formed dan juga are pushed up. Nah, dari ketujuh language features yang belum pernah kita bahas adalah passive voice. Jadi, selanjutnya setelah ini kita akan membahas tentang apa sih passive voice itu. So, what is passive voice? Passive voice atau kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Di dalam bahasa Indonesia juga ada kalimat pasif. Kalimat pasif di dalam bahasa Indonesia biasanya diawali oleh awalan imbuhan ter atau di. Misalnya, terpukul atau dikerjakan, dibuat. Nah, bedanya kalimat pasif dengan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif atau active voice adalah kalimat yang subjeknya berarti orang itu aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Maksudnya adalah kalimat di mana subjek melakukan pekerjaan atau melakukan sebuah tindakan itu adalah active voice atau kalimat aktif. Nah, apa sih kegunaan passive voice? Ada beberapa kegunaan passive voice. Pertama, menjelaskan dan menggambarkan proses. Nah, ini sangat relate dengan explanation text, di mana menjelaskan proses. Kedua, memberi penegasan pada berita sehingga terasa lebih objektif. Ketiga, memberi pengantar dalam kegiatan yang lebih akademik maupun formal. Contohnya dalam surat, laporan, esai, perkuliahan. Nah, biasanya itu menggunakan passive voice dibandingkan active voice. Nah, ini adalah salah satu rumus bentuk passive voice ketika sebuah active voice diubah menjadi passive voice. Ada simple present, ada present continuous, ada simple past, ada past continuous, ada present perfect, past perfect, dan simple future tense. Nah, kalau misalnya kalimat aktifnya adalah I make a cake, ketika berubah menjadi kalimat pasif menjadi a cake is made. Ketika I'm making a cake is being made. I made a cake was made. Nah, selebihnya bisa dilihat di dalam gambar yang sudah tersedia di dalam video ini. Nah, ada langkah-langkah untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif di dalam simple present tense. Pertama, objek dalam kalimat aktif akan menjadi subjek di dalam kalimat pasif. Subjek menjadi objek. Nah, kata kerja pertama atau verb one-nya yang biasa kita gunakan pada kalimat dalam bentuk aktif, itu dia akan berubah menjadi to be. Bisa menjadi am, is, atau are, ditambah verb 3. Terus, kemudian langkah-langkah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif di dalam simple past tense. Kalau tadi simple present tense, kalau yang ini simple past tense. Kata kerja verb 2 berubah menjadi to be. To be-nya bukan am, is, are, tapi was atau were. Diikuti oleh verb 3 juga. Nah, yang selanjutnya adalah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif di dalam simple future tense. Nah, modalnya will, itu dan kata kerja pertama atau verb one itu diikuti oleh to be, yaitu am, is, are, diikuti oleh verb 3. Nah, kalimat ini bisa disamakan dengan rumus yang sebelumnya ada di menit sebelumnya. Nah, sampai sini untuk menguji pemahaman kalian tentang active
voice dan juga passive voice, silahkan dilihat di LKS-nya di halaman 49. Kita langsung buka atau kita langsung lihat task 2. Nah, di situ perintahnya adalah read the following sentences. Put the sentences in the right column and rewrite it. Jadi silahkan dikerjakan. Di sini ada 7 kalimat yang masih bercampur antara active sentence dengan passive sentence. Tugas kalian adalah memisahkan 7 kalimat ini menjadi sesuai dengan urutannya. Untuk mengetes pemahaman kalian tentang active sentence dan passive sentence. Kita akan ketemu di minggu depan untuk membahas lebih lanjut tentang si passive voice. Okay, I think that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.